Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Yang terhormat Bapak Abdul Malik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter serta rekan-rekan yang saya banggakan. Saya, Iyah Pakumati, selaku moderator perwakilan dari kelompok 4 akan memimpin jalannya presentasi kita pada hari ini mengenai prinsip komunikasi empatik. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Putri Ayu Lestari sebagai presentator pertama, yang kedua ada Siva Ismaya sebagai presentator kedua, Meira Dion Soraya sebagai presentator ketiga, Putri Salsabila sebagai presentator keempat, Anif Maghfiratul Afifah sebagai presentator kelima, Cahyandani Elisa Resti sebagai presentator keenam. Nah, kira-kira apa ya prinsip empati itu? Langsung saja kita simak penjelasan dari presentator kita yang pertama, yakni Putri Ayu Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Yang pertama yaitu buku The 7 Habits of Highly Effective People ditulis oleh Stephen Covey dan diterbitkan pada tahun 1989 dan edisi terbarunya diterbitkan pada 1997. Buku ini menyampaikan pandangan-pandangan mengenai prinsip bagaimana individu dapat menjalani kehidupan yang efektif. Kebiasaan yang pertama yaitu be proaktif. Jadilah manusia yang proaktif. Yang kedua, mulai dengan akhir dalam pikiran. Disebut sebagai prinsip personal leadership. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Dikenal dengan prinsip of personal management. Yang keempat, berpikir menang dan menang. Disebut prinsip of interpersonal leadership. Yang kelima, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu sex first, understand to then to be understood, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu, kemudian dimengerti. Habit ini disebut sebagai prinsip of empathy communication karena menyangkut berbagai sikap dan perilaku komunikasi yang empatik dalam komunikasi antar pribadi. Yang keenam, sinergi, dikenal sebagai prinsip of creative communication. Yang ketujuh, sharpen the saw, asala gergaji, disebut prinsip of balance, self-renewal, atau prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang. Kebiasaan kelima ini dikenal dengan prinsip of empathic communication atau prinsip-prinsip komunikasi empatik. Menurut konsep 7 Habits, kemampuan komunikasi empatik merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan. Pentingnya kemampuan komunikasi empatik terwakili dalam ungkapan, if you want interact effectively with me, to influence me, you first need to understand me. Jika Anda ingin berinteraksi secara efektif dengan saya, Anda harus mempengaruhi saya. Anda harus terlebih dahulu memahami saya. Salah satu wujud kemampuan komunikasi empatik ditunjukkan melalui kemampuan mendengar secara empatik. Kebanyakan orang mendengarkan dalam rangka untuk dapat memberikan jawaban. Saat seseorang berbicara, kita mungkin mengabaikannya. Solusinya dengan mendengarkan lawan bicara secara pretensi dan selektif. Hanya sedikit dari kita yang mampu mendengarkan orang lain secara empatik. Padahal kemampuan empatik merupakan syarat hanya keterbukaan dan kepercayaan dalam komunikasi. Menurut Covey, berusaha mengerti orang lain merupakan bentuk komunikasi yang paling tertinggi. Dalam berkomunikasi, unsur paling penting bukan tentang apa yang kita tulis atau yang kita sampaikan, namun pada karakter kita bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Ayu Lestari atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita yang kedua, yakni Siva Ismaya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengertian komunikasi empatik.
Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Sedangkan empati adalah kemampuan atau kecakapan untuk mengidentifikasi atau memahami dengan cara seolah mengalami sendiri perasaan, pikiran, atau sikap orang lain. Jadi, pengertian komunikasi empatik sendiri adalah salah satu keterampilan berkomunikasi untuk mendukung pencapaian tujuan komunikasi dari sisi persuasif maupun informatif. Next slide. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi empatik. Yang pertama yaitu yang pertama ada berusaha benar-benar memahami orang lain. Dengan berusaha memahami orang lain, seseorang akan menghadirkan dirinya seutuhnya dalam sebuah aktivitas komunikasi. Ia tidak akan memaksakan ide dan argumentasi dirinya terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Yang kedua adalah lakukanlah kebaikan dan sopan santun. Dengan perilaku sopan santun, dapat membuat orang lain merasa dirinya diterima dan berarti dalam aktivitas komunikasi yang dilakukan. Kebaikan dalam mendengarkan tidak akan tampak lewat bantuan yang diberikan, namun akan tampak dari sikap mendengarkan. Yang ketiga yaitu ada memenuhi komitmen atau janji. Jika dalam berkomunikasi ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak memenuhi komitmen yang diharapkan, maka tujuan dari komunikasi tidak akan tercapai. Yang keempat ada menjelaskan harapan. Dalam berkomunikasi, seseorang harus mampu untuk menjelaskan harapan dia secara detail dan spesifik. Dengan menjelaskan harapan-harapannya, maka orang lain mengetahui apa yang diinginkan dan berupaya untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Yang kelima, ada meminta maaf dengan tulus. Saat berkomunikasi, ada kesalahan-kesalahan kecil yang secara sadar maupun tidak sadar mungkin dilakukan. Untuk itu, meminta maaflah dengan tulus. Dan yang terakhir yaitu ada integritas. Integritas lebih dari sekedar berkata jujur pada saat berkomunikasi. Integritas akan membangun kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan akan lebih terbuka, terarah, dan mengalir tanpa beban. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siva Ismaya atas materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita yang ketiga, yakni Meira Dian Soraya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sikap defensif, dogmatik, dan supportive open-minded dalam komunikasi empatik. Next. Nah, di sini ada sikap defensif. Pengertian dari ini adalah sikap yang menganggap kata-kata, kritikan, dan saran dari orang lain sebagai suatu serangan dan merasa harus melindungi diri dari serangan tersebut. Ciri-cirinya berhenti mendengarkan pendapat orang yang mengkritik, membuat alasan tentang apapun yang jadi bahan kritik, menyalahkan orang lain, menuding orang lain melakukan hal yang sama, berusaha membenarkan apa yang dilakukan, dan mengungkit kesalahan orang lain di masa lalu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Meira Dian Soraya atas materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita yang keempat, yakni Putri Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sikap dogmatik. Pengertian sikap dogmatik adalah sikap atau perilaku seseorang yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah atau tidak dapat disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Ciri-cirinya, menilai pesan berdasarkan motif pribadi, berpikir simplistis, berorientasi pada sumber, mencari informasi dari sumber sendiri, secara kaku mempertahankan dan membela sistem kepercayaannya. Next. Sikap suportif dalam komunikasi empatik menurut Jack R. Gibb. Ada evaluasi, kontrol, strategi, netralitas, superioritas, dan kepastian.
Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Salsabila atas materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita yang kelima, yakni Anif Magfiratul Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Sikap open-minded dalam berkomunikasi empatik. Berpikiran terbuka adalah karakteristik yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen, dan informasi. Sebelumnya, apa sih open-minded itu? Open-minded adalah keterbukaan pikiran, adalah karakteristik melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen, dan informasi. Berpikiran terbuka umumnya dianggap sebagai kualitas positif. Ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk berpikir kritis dan rasional. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, mampu melangkah keluar dari zona zaman dan menganggap perspektif dan ide lain adalah hal yang sangat penting. Namun, bersikap terbuka terhadap ide dan pengalaman baru kadang-kadang dapat menyebabkan kebingungan dan disonansi kognitif ketika kita mempelajari hal-hal baru yang bertentangan dengan kepercayaan yang ada. Sikap ini bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mendengarkan apa yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, tidak marah ketika mereka salah. Dan yang ketiga, dapat ditantang gagasannya. Next slide. Kendala-kendala yang mempengaruhi komunikasi empatik. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Seseorang lebih mudah untuk memiliki rasa empati apabila dalam sehari-hari menyaksikan praktek empati dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah perasaan. Dalam hal ini, jauh lebih sulit untuk berempati ketika tindakan teman, kerabat, dan kolega tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Yang ketiga adalah prasangka terhadap orang lain. Prasangka ini terbagi menjadi dua, yaitu prasangka positif dan prasangka negatif. Yang keempat adalah berlebihan dalam berempati. Sikap empati sering dirancukan dengan sikap mengalah, tidak jujur mengutarakan perasaan, dan tidak tegas atau tidak terus terang. Baik, terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anif Magfiratul Afifah atas materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita yang terakhir, yakni Cahyandani Elisa Resti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan bentuk respon dalam berkomunikasi. Yang pertama ada nilai. Dalam diri manusia selalu ada anggapan bahwa pengalaman merupakan hal yang paling berarti. Dan pengalaman tersebut seringkali digunakan untuk menilai dan mengadili orang lain. Lalu yang kedua ada menyelidiki. Respon ini sering kita berikan pada saat membicarakan subjek yang tidak ada pada saat komunikasi terjadi atau kata lain pada saat bergosip. Dan yang ketiga ada menasehati. Memberikan nasihat atau bersikap seperti orang yang lebih dewasa adalah bentuk respon lain yang sering diberikan kepada saat melakukan komunikasi. Lalu yang keempat ada menafsirkan. Berusahalah untuk tidak menafsir pesan yang diberikan oleh lawan bicara. Kesalahan yang terjadi berulang kali dalam menafsirkan, menunjukkan kurangnya totalitas diri dalam berkomunikasi. Next. Lalu ada keuntungan dalam memahami orang lain. Yang pertama ada hasrat dan keinginan orang lain untuk mempertahankan posisi atau sikapnya akan berkurang. Kedua, mereka akan lebih terbuka. Ketiga, kedudukan dan posisi mereka tidak lagi menghalangi mereka. Keempat, ada kesempatan untuk bersama-sama mempertimbangkan berbagai pilihan lain yang ada. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Cahyandani Elisa Resti atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, yakni ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam komunikasi sangat perlu diadakannya empati, agar komunikasi yang sedang berjalan bisa membuat satu sama lain paham akan apa yang dibicarakan. Dan empati juga mempunyai peranan yang sangat penting dan mendukung dalam suatu komunikasi. Namun, ada beberapa kendala yang terjadi, sehingga empati dalam komunikasi efektif. Adapun saran,
Kebiasaan buruk kita adalah menginginkan orang lain untuk dimengerti oleh orang lain, membacakan autobiografi kita kepada lawan bicara, berusaha mengerti terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.